Selamat pagi saudara, sekali lagi. Selamat pagi, semangat pagi. Oke, Pastor Ali bilangnya semangat pagi pokoknya ya. Oke, saudara, sebelum saya mulai firman Tuhan hari ini mengenai doa, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Pastor Yahya saat ini sedang ada di Yokohama, Jepang untuk menghadiri pentabisan pendeta baru di sana. Puji Tuhan sudah ada next generation di sana saudara. Jadi setahu saya ada 2 kota di Jepang, di Yokohama dan Tokyo. Sudah mulai ada juga perintisan di sana. Jadi besok beliau akan balik. Baik saudara, hari ini kita berbicara mengenai doa. Ya, doa ini mendasar buat kita orang percaya saudara ya. Firman Tuhannya diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Ini bagian daripada khotbah Yesus di bukit atau nasihat bahagia saudara. Karena ini mendasar saudara, jadi jangan kita jemu-jemu untuk membahasnya saudara. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan begitu kaya buat kita, sehingga kita perlu melihatnya dan terus belajar dan terus bertumbuh. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita. Ya, tadi pagi Pastor Yesi bicara mengenai pertumbuhan rohani di dalam berdoa. Itu sama, ya kita klop Pak, gitu ya. Saudara, walaupun kita sama-sama mengatur sermon prep, saudara kita membentuk khotbah kita bersama-sama secara jemaat pastoral tiap hari Rabu, tapi ada keunikan masing-masing. Tapi satu hal yang sama pada hari ini, bahwa Tuhan ingin membawa kita kepada satu level yang berikutnya di dalam pertumbuhan rohani kita. Amin saudara. Ini yang saya percaya dan ini yang saya doakan dan saya aminkan, bahwa Tuhan membawa terus umatnya kepada pertumbuhan rohani. Termasuk di dalam doa saudara. Amin. Nah saudara, kalau kita bicara doa, ini kita bicara komunikasi ya saudara ya. Komunikasi yang benar itu kan 2 arah. 2 arah, ada saatnya mendengar, ada saatnya berbicara bagi kedua belah pihak saudara. Nah tentang doa saya kemarin ingat di dalam buku Wantuan yang sering kita gunakan saat ini, ada tentang doa di sini di bab 5. Di sini dibilang bahwa sebentar. Kita belajar mendengarkan, bisa muncul. Belum ada ya slide-nya? Dari tadi belum ada slide-nya. Oke, gak apa-apa. Kita belajar mendengarkan suara Allah dalam kehidupan kita ketika kita membaca firman-Nya. Kita belajar mendengar, saudara. Kemudian, dia mendengarkan kita ketika kita berdoa. Haleluya, Tuhan mendengar kita ketika kita berdoa. Kita mendengar firman-Nya ketika kita membaca firman. Dia mendengar kita ketika kita berdoa. Lanjut. Kita menanggapi firman-Nya dengan tindakan. Nggak sampai situ, dia atau Tuhan menanggapi doa kita juga dengan tindakan. Haleluya. Saudara, jadi ini kalau kita bicara mengenai doa sebetulnya 2 arah. Dan itu ada efeknya saudara. Ada hasilnya. Kita bukan sedang hanya berdoa atau kita hanya sedang berbicara, tetapi berkomunikasi kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang berkuasa. Kita belajar mendengar suaranya dari firman-Nya, dia mendengar kita dari doa kita, kita bertindak melalui firman-Nya, dan dia bertindak melalui doa dari kita. Saudara, dia hidup, dia mendengar, dan dia sanggup menjawab. Nah kalau saudara lihat di sini ada sebuah sistem. Apa yang terjadi dalam doa kita. Tapi yang harus saudara tahu bahwa sistem ini saudara, yang ada dalam doa kita hanya berjalan di dalam status murid. Yaitu murid Kristus. Murid Kristus saudara, itu menjadi perhatiannya. Tampak dalam Matius 28 ayat 19, firman Tuhan yang tidak asing buat kita mungkin dari sebagian kita. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa saudara? Muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Oleh karena itu tagline gereja kita adalah Honor God, Make Disciples. Ya, muridku, murid Tuhan. Menghormati Tuhan itu dengan menjadikan murid saudara. Dengan pergi dan menjadikan murid. Itu sebabnya sekali lagi tagline gereja kita adalah Honor God, Make Disciples. Setiap saudara adalah murid Kristus ketika saudara percaya dia. Murid Kristus itu enggak susah-susah saudara. Ya, bukannya ada
persyaratan sesuatu, ujian sesuatu. Ketika saudara percaya Kristus, saudara menjadi murid Kristus. Semua dalam kehidupan, saudara, ketika kita menjadi murid Kristus, semua tentang kehidupan ini bukan tentang kita lagi, tetapi tentang Tuhan. Ini dia saudara, termasuk dalam doa kita. Di dalam doa kita, semua ini bukan tentang kita. Semuanya adalah tentang Tuhan. Nah, ayat tema hari ini dari Matius 6 seperti yang saya sebut tadi. Ayat yang 5 sampai dengan 13. Ini adalah perikop ya, yang Tuhan ajarkan bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada para muridnya saudara. Matius 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Jadi ucapan bahagia, khotbah di bukit itu ditujukan kepada para muridnya. Ya, makanya jadikanlah semua bangsa murid. Untuk itu judul pada hari ini adalah doa seorang murid saudara. Ini berbicara banyak. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8, tadi saya katakan bahwa kita berbicara ayat 5 sampai 13. Ayat 5 sampai 8 inilah bagian pertamanya. Di mana Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya. Bahwa jangan sampai kita terjatuh dalam dua sikap yang salah dalam berdoa. Dua hal ini yang disampaikan oleh Yesus ini bukan sesuatu yang jarang terjadi. Tapi justru malah umum terjadi. Dia ingatkan kepada para muridnya. Ini menjadi dua peringatan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Yang pertama di ayat yang ke-5. Apabila kamu murid ya berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat atau sinagog. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya saudara? Upahnya ya dihargai orang. Dapat mereka upahnya. Tapi ya udah, that's it, itu aja. Upahnya tampak bagus di hadapan orang. Tapi jelas mereka tidak akan mendapatkan hasil daripada doa itu. Karena tujuannya bukan Tuhan. Tujuannya diri mereka sendiri. Tujuan mereka berdoa supaya dilihat orang, supaya mereka tampak baik saudara. Dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, ketika berdoa, seorang murid itu tertuju perhatiannya sepenuhnya kepada Bapa, bukan kepada dirinya saudara. Sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Bukan untuk urusan yang lain. Itu poinnya. Saudara, kalau kita bicara masalah hanya arti literalnya, harus ngumpet dulu, berdoa dulu sendirian. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah perhatiannya tertuju kepada Bapa. Berdoalah kepada Bapa. Bukan berdoa di hadapan orang, bukan fokusnya kepada orang, tapi berdoalah kepada Bapa. Ini lebih jauh daripada sebuah ruangan yang sendiri, sepi. Enggak, tapi bicara mengenai fokus kita waktu berdoa itu kepada Bapa. Saudara bisa bayangkan kalau fokusnya cuma berdoa sendiri aja dalam ruangan terkunci atau tertutup nggak ada orang lain. Bayangkan tim pastoral kita atau saudara habis kebaktian bahkan kita berdoa di hadapan orang. Saudara, ya kita bisa mendoakan orang, kita bisa melakukannya di mana saja, saudara. Tetapi fokusnya adalah tujuannya berdoa kepada Bapa. Nah, kalau kita perhatikan, orang sudah berdoa nih saudara. Ya, sungguh-sungguh berdoa, menyendiri mungkin gitu kan. Fokus tetapi doanya panjang-panjang. Itu yang berikutnya saudara. Doanya bertele-tele, berulang-ulang kayak mantra. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini peringatan yang kedua. Yang tadi bicara mengenai orang Yahudi, sinagog, tempat ibadat. Tapi yang kali ini Tuhan menyinggung bangsa-bangsa lain. Jadi semua aspek nih ceritanya.
Ya, semua aspek diungkapkan oleh Tuhan di sini. Peringatan kedua, jangan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Artinya yang di luar, yang sana, yang orang-orang Gentiles, yang menyembah Tuhan yang lain. Mereka seperti babbling. Mereka mengatakan terus berulang-ulang, repetition. Ya, berulang-ulang dan bertele-tele, doa-doa yang begitu, yang kebiasaannya seperti itu. Saudara tahu itu menunjukkan apa, saudara? Kenapa Yesus katakan itu? Kenapa itu salah? Karena itu bicara menunjukkan kepada kekuatan diri sendiri. Sendirian, tetapi berdoanya dengan kekuatan diri sendiri. Nah, walaupun di dalam Matius 26 ayat 44, Yesus pernah berdoa di malam sebelum dia disalibkan 3 kali, saudara. Dikatakan dengan doa yang sama. Beda, saudara, dengan Yesus. Yesus tidak punya kebiasaan untuk mengulang-ulang. Dia sedang memohon kepada Bapa untuk dilalukan dari cawan murka Allah. Itu berbeda daripada doa yang terus setiap hari diulang-ulang. Dan dengan doa yang panjang-panjang, mereka mengira orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berdoa itu dianggap dengan doa yang panjang diulang-ulang bisa merayu Tuhan, ya, bisa membuat Tuhan terlena sehingga Tuhan memberikan permintaan mereka. Itu anggapannya, tetapi tidak demikian. Tuhan tidak bisa ditipu, saudara. Amin. Beda, saudara. Oke, ayat ke-8, lanjut. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu mau, bukan, yang kamu perlukan. Masalahnya, sometimes kita nggak tahu apa yang kita perlukan, saudara. Ya, sebelum kamu minta kepadanya, Tuhan udah tahu. Ya, ini bukan berarti kalau kita baca begitu saja. Pernah suatu saat saya itu punya pikiran ketika baca ayat ini. Bahwa kalau ketika membaca ini, berarti Tuhan udah tahu dong apa yang saya minta. Berarti malah ngapain kita berdoa ya? Pernah berpikir begitu, saudara? Dengan ayat ini gitu ya. Bukan, artinya bukan itu, saudara. Artinya bahwa Tuhan itu tidak kaget. Ya, dia tahu kebutuhan saudara, dia tidak pernah kaget. Ya, seperti kita kalau anak kita minta. Kita sering sebagai orang tua karena kaget-kaget kan, saudara. Tuhan tidak pernah kaget, dia siap, saudara, dia tahu. Tetapi anaknya perlu minta. Itu maksudnya. Kalau manusia sering kaget gitu kan. Anaknya minta apa, kaget kita. Aduh, nanti dulu ya nak, gitu kan. Iya kan? Padahal juga udah ditabung-tabung juga tetap aja diminta, kaget juga gitu kan. Saudara, itu kita bukan Tuhan. Tuhan itu siap, Tuhan itu punya semuanya. Dia tahu, saudara, ketika kita meminta kepadanya, murid-muridnya meminta kepadanya, anak-anaknya meminta kepadanya, dia siap untuk melakukannya. Amin, saudara. Itu yang Tuhan sampaikan. Itu yang maksud Tuhan dalam ayat itu. Nah, saudara, kesimpulannya kita tetap perlu berdoa dan minta kepada Tuhan. Kembali ke pernyataan, janganlah kamu seperti mereka. Di dalam ayat itu. Kenapa demikian jangan sama seperti mereka, saudara? Ya, karena mereka berdoa sekali lagi dengan kekuatan sendiri, dengan segala ritualnya. Tapi apa bedanya dengan murid? Berbeda dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan pengikut Tuhan. Murid Tuhan berdoa dengan iman. Itu bedanya, saudara. Yang tadi diulang dengan kekuatan sendiri, tapi murid itu berdoa dengan iman. Ibrani 11 ayat 6, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya pikir kita perlu baca sama-sama ini, saudara ya. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ternyata dalam berdoa itu bukan masalah topik doanya, saudara. Tapi dengan apa saudara berdoa? Dengan kekuatan sendiri atau dengan iman? Berdoa dengan kekuatan sendiri, saudara. Ujungnya, slide selanjutnya. Berdoa dengan kekuatan sendiri, ujungnya itu tentang diri kita. Dengan iman, berdoa dengan iman, saudara. Ujungnya tentang Tuhan dan semakin intim dengan Dia.
Di sisi yang lain, iman saudara, ada sisi yang lain tentang iman. Ya, kalau kita tahu bahwa iman itu bukan hanya percaya bahwa kita itu bisa mendapatkan itu, saudara, itu perlu saudara. Sebagai anak-anaknya kita yakin kepada Bapa di surga yang sanggup memberikan apa yang kita minta. Hari ini kita belajar waktu penyembahan tadi bahwa walaupun saudara hampir tenggelam rasanya dalam masalah, Tuhan lebih besar daripada masalah saudara. Yang membuat ini besar adalah pikiran kita sendiri. Makanya kita perlu nanti kita lihat perlunya firman Tuhan untuk diisi, di-loading, dimasukkan ke dalam pikiran kita. Nah, saudara bisa lihat di sini ya bahwa sebetulnya bukan hanya iman untuk percaya mendapatkan, tapi yang waktu saya mempersiapkan ini ada satu saudara, sisi yang lain, yaitu iman untuk sabar dalam menantikan jawaban. Menantikan jawaban itu juga iman saudara. Sabar menantikan jawaban itu iman. Katakan kiri kanannya, iman itu sabar. Enggak shortcut, enggak marah-marah saudara. Kalau saudara lihat kan, kalau udah marah-marah kan, saudara udah tahu kalau udah gak sabar deh. Udah kehilangan iman deh, udah lupa deh gue siapa. Ya kan, udah bodo amat deh. Ya kan, siapa lawan kita bodo amat gitu. Kalau kita udah gak sabar saudara, ya kita shortcut, itu justru membuat kita jatuh dalam dosa. Saudara bisa renungkan berapa kali ya hal-hal yang tidak baik kita lakukan ketika kita tidak sabar menantikan jawaban Tuhan. Jadi iman saudara bukan hanya percaya untuk mendapatkan jawaban doa dari Tuhan, tapi iman juga sabar dalam menantikan apa saudara? Jawabannya. Nah, contoh saudara. Ya, sudah ya. Contohnya itu adalah Samuel, di dalam 1 Samuel 13, ketika Saul ditolak menjadi raja oleh Tuhan karena ketidaksabarannya. Ya, peristiwanya saudara, ketika Saul dan rakyat Israel itu terjepit dari serangan atau kepungan bangsa Filistin. Ketika itu Saul sudah menghubungi atau berkomunikasi dengan Tuhan, maksud saya berkomunikasi, memohon penyertaan Tuhan melalui hambanya Samuel, Nabi Samuel. Saat itu Tuhan berbicara melalui nabinya. Dan dapat info dari Samuel bahwa Samuel akan datang 7 hari lagi. Padahal pada waktu itu sudah terkepung. Ya, pada hari yang ke-7 Samuel terlihat belum datang saudara. Di hari itu juga Saul tidak sabar. Dia langsung mengambil persembahan yang harusnya tidak boleh dilakukan. Tanpa Samuel dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Persis setelah dia mempersembahkan korban, Samuel datang. Dikatakan bodoh apa yang kamu lakukan. Saudara bisa bayangkan, pekerjaan sebagai Raja Israel itu pekerjaan luar biasa. Panggilan sebagai Raja luar biasa. Orang pilihan Allah, saudara, dan mempersembahkan korban, apa yang salah lagi? Ya, ini pekerjaan yang baik sekali, bukan Tuhan yang berbeda loh. Tetapi ketidaktaatan dan karena ketidaksabaran dia mempersembahkan itu yang bukan adalah bagian dia. Itu bagian imam, bagian nabi yang melakukan itu. Tapi ketika dia melakukan itu, bodoh kamu. Dan Tuhan menolak dia menjadi raja. Harusnya aku akan mengokohkan kerajaanmu. Tapi hari ini apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah kebodohan. Akibat apa? Ketidaksabaran. Saul mengambil keputusannya sendiri dengan pikirannya sendiri. Dan Samuel datang tepat waktu di hari itu. Hampir meleset tapi Samuel tidak meleset. Dan Tuhan tidak pernah meleset dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang terjadi. Disitulah kita belajar menjadi contoh buat kita. Bahwa kesabaran itu adalah iman. Amin. Kesabaran adalah iman. Sampai di sini saudara, ada 2 peringatan. Tuhan dalam berdoa, kita dapatkan 2 prinsip penting dari peringatan Tuhan mengenai doa. Yang pertama, doa adalah tentang Tuhan dan bukan diri kita. Itu yang pertama. Berkenaan kita sebagai murid Kristus, doa tidak pernah berbicara mengenai diri kita, tetapi tentang Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan iman, bukan dengan kekuatan sendiri. Itu prinsip yang kedua yang kita dapatkan. Lalu kita lanjutkan saudara. Di ayat yang 9 sampai 13, Tuhan memberi contoh bentuk doa yang benar. Nah, ini kita lihat daripada judulnya biasanya doa Bapa kami ya saudara. Tapi saudara bisa lihat ini sebuah bentuk yang doa yang
yang diajarkan kepada para muridnya. Nah kemudian di ayat yang 9 sampai dengan 13, ini adalah bentuk keseharian di mana para murid menghadapinya. Menghadapi keseharian. Saudara, dan dari 9 sampai 13 ini, kalau saudara lihat, itu berbicara mengenai, dari 9 sampai 13, dan 9 sampai 10-nya, ini berbicara mengenai gambaran besar tentang doa. Gambaran besar mengenai apa yang perlu diketahui ketika kita berdoa. Gambaran besar ini penting, big picture-nya kita harus tahu. Yang sebetulnya sudah saudara dapatkan di awal tadi. Ya, supaya setiap murid, saudara, kenapa orang tuh harus tahu gambaran besarnya? Supaya setiap orang itu tahu siapa Tuhan, siapa kita. Dalam kita berdoa kita harus tahu siapa Tuhan, siapa kita, saudara. Ini adalah contoh doa seorang murid. Ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini berbicara mengenai yang pertama, Tuhan itu kudus, saudara. Dia tidak terhampiri. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan yang kudus tidak terhampiri, itu memberikan akses kepada kita. Kita dikuduskan untuk kita dapat menghampirinya. Jadi ketika Tuhan itu kudus, ada dua hal. Pertama, dia tidak terhampiri, tetapi kita sudah dikuduskan untuk dapat bertemu dengan dia. Itu kabar yang luar biasa. Amin, saudara. Karena buat apa ada kabar Tuhan itu kudus? That's it. Buat apa? Kalau kita nggak bisa ketemu dia. Karena kita berdosa. Nothing, nggak ada artinya berita itu. Tapi Tuhan itu kudus menjadi sesuatu buat kita. Karena kita sudah dikuduskan. Yang kedua, saudara. Bapa kami yang di surga. Artinya, saudara, setiap murid dikaruniai memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti Bapa dan anak. Sekaligus menunjukkan kita punya akses kapan aja, saudara. Kita datang kepada dia. Sebagai murid Tuhan, kita bisa datang kepada dia kapan aja. Kepada Bapa di surga. Itu menunjukkan anytime. Saudara, kita sudah dirubahkan, mempunyai natur yang baru, sifat alam yang baru. Sebagai status yang baru, sebagai murid Kristus. Itu yang 9. Yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah ayat 9-10 tadi saya katakan ini adalah gambaran besarnya ketika kita berdoa. Kita harus tahu ini. Yang 10, datanglah kerajaanmu berbicara mengenai Tuhan adalah Raja yang berkuasa. Karena dia Raja yang berkuasa, saudara, kehendaknya pasti berhasil. Itu yang pertama. Ketika kita tahu Tuhan itu Raja, kerajaanmu datanglah. Saudara, apa efeknya buat kita? Kita harus tahu bahwa apa yang direncanakannya, apa yang dikehendakinya pasti berhasil. Itu poin pertama. Poin kedua, dari kerajaan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bahwa kehendak Allah itu menjadi kehendak kita. Itu yang kedua, saudara. Karena kehendaknya pasti berhasil, udah sewajarnya, saudara. Kehendak Allah menjadi kehendak kita. Pertanyaannya selama ini, waktu kita berdoa, kehendak dia atau kehendak kita, saudara? Itu pertanyaannya. Nah pertanyaannya, dari mana kita tahu? Pertanyaan berikutnya nih, dari mana kita tahu kehendaknya, saudara? Dari firman-Nya. Amin, saudara. Firman Tuhan itu menyediakan arahan kepada kita. Oleh karena itu dengan firman Tuhan kita sudah terus jemaat diberitahu bahwa baca, renungkan, dan lakukan, saudara. Itu menunjukkan arah, itu menunjukkan kita tahu apa yang Tuhan inginkan. 1 Timotius 3:16, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Membaca firman Tuhan artinya kita akan belajar, saudara, seperti yang tadi di buku Tuhan ini, belajar mendengarkan firman, belajar mendengarkan suara Tuhan. Disitulah kita mengerti di mana Tuhan akan mengarahkan kita. Apa yang harus kita lakukan. Mendidik orang dalam kebenaran. Dia memberikan hikmat kepada saudara dan saya. Di Amsal dikatakan tidak ada orang yang diberkati lebih lagi daripada seorang yang mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Berharganya hikmat daripada Tuhan itu melebihi emas dan perak, saudara. Itu akan surpass, itu akan melampaui semua yang ada di dunia ini. Hikmat dari Tuhan. Dan seperti biasa, apakah setiap doa kita dijawab?
1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, ini berikutnya saudara ya. Setelah kita bicara mengenai membaca firman, kita mendapatkan kehendak Tuhan. Yang pertanyaan berikutnya, doa kita dijawab enggak sebetulnya? 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah, nah ini saya minta kerja sama saudara lagi, dibaca ya sekali lagi. 3, 2, 1. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. That's it. Simple seperti itu saudara. Jadi semua yang dikaruniakan kepada saudara dan saya, semua yang dikabulkan Tuhan, semua yang dijawab oleh Tuhan itu adalah pasti sesuai kehendaknya. Di luar itu, dia tidak akan menjawab saudara, dia tidak akan memberikannya kepada saudara. Bukan dia tidak mau, bukan dia jahat, bukan dia pelit saudara, tapi itu akan menghancurkan saudara dan saya. Tadi pagi Pastor Yesi sudah memberikan contoh yang bagus. Anak kecil ya minta motor beneran. Nabrak saudara, jangan. Kita kasih motor-motoran, bener gak saudara? Iya kan? Minta mobil kita kasih kuncinya dulu ya kan? Jangan mobilnya. Gitu. Paling gak pegang-pegang dulu. Gitu. Semua orang yang saya mau ajari nyetir, nyuci dulu saudara. Jangan langsung main nyetir. Udah tahu belum nyucinya? Udah tahu belum mesinnya? Main nyetir aja. Saudara harus tahu bahwa itu ada prosesnya. Ya. Dan lihat saudara, dan jikalau, ayat selanjutnya, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta ini dalam konteks ayat sebelumnya saudara, apa saja yang kita minta yang sesuai kehendaknya maksudnya. Jadi jangan, nah ini bahayanya nih orang Kristen nih. Comot satu ayat, bahaya nih saudara nih. Harus lihat ayat sebelumnya saudara. Kalau comot satu ayat ini doang, ini apa yang kita minta semua di dalam nama Yesus pasti terjadi. Cuma baca ini doang saudara. Waduh, saudara bisa kecewa dengan Tuhan. Ya, baca ayat sebelumnya kan tadi apa? Sesuai dengan kehendaknya. Jadi ayat 15 inilah konteksnya sesuai dengan ayat 14. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta yang sesuai kehendaknya, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, prosesnya, tantangannya adalah terus kita harus perlu bertumbuh. Ya, hari ini kita bicara mengenai pertumbuhan rohani. Bagaimana kita semakin kenal dia. Saudara, kalau kita semakin kenal dia, kita tahu bahwa ini sesuai rencananya, sesuai firman-Nya, saudara. Ya, memang kita perlu belajar firman. Tetapi ketika kita sudah dekat, ada di dalam diri kita, saudara, damai sejahtera. Oh ini dapat, oh ini yang kamu doakan. Itu ada, saudara. Makanya penuhkan kita dengan firman Tuhan. Itu semua akan muncul hal-hal baik, saudara, dan kita doakan itu. Walaupun ya tidak kelihatan, tapi kalau Tuhan sudah munculkan itu hal yang baik, saudara doakan itu. Karena enak saudara, ya ketika kita menjadi murid, semua ini tentang Tuhan. Baik pernikahan saya, baik pekerjaan saya, baik keluarga saya, ini tentang Tuhan saudara. Enak banget. Ketika ada tantangan dalam keluarga, kita doa, Tuhan ini kan punyamu Tuhan. Ya, tolong dong Tuhan. Kan gitu aja. Tuhan pekerjaan, kan kau panggil aku jadi pengacara, jadi bisnismen, jadi pendeta. Saya ada masalah dalam menggembalakan, saya nggak tahu caranya gimana, tinggal Tuhan kan yang panggil aku. Ya Tuhan tolong dong. Pagi ini kalau saudara ikut dalam program Bible YouVersion, itu ada quote untuk hari ini. Ya, kalau saudara baca di situ, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Artinya apa? Boleh takut, boleh menghadapi masalah, tapi kita lihat bahwa Tuhan kan kau yang punya rencana untuk aku di sini. Kan gitu saudara. Tapi kalau saudara mengambil keputusan lalu-lalu atas diri saya, pokoknya ketenaran saya, pokoknya tentang saya. Begitu kita minta, kita kayak orang asing saudara. Kita minta gitu ya. Enggak, gampang banget. Saudara, ketika saudara menghadapi itu, Tuhan kau yang suruh saya di sini, tolong provide. Amin. Lanjut. Doa kita pasti dijawab. Karena sesuai kehendaknya. Inilah doa seorang murid saudara. Doa seorang murid pasti dijawab. Karena sesuai kehendak Tuhan. Ya, bukan karena sesuai kehendak Tuhan dalam arti kita pasti dijawab. Tapi harus yang sesuai kehendak Tuhan. Itulah doa seorang murid. Makanya saudara, hari ini saya mau ajak saudara untuk menyadari bahwa kita semua adalah murid Tuhan.
sampai kita menyadari gambaran besarnya, baru kita akan tahu bahwa semua bahkan yang saudara doakan pasti dijawab Tuhan. Ya, dua ayat ini saudara ada dasar daripada seluruh doa kita sebagai murid. Karena yang berikutnya saudara akan menyangkut hal-hal sehari-hari. Ayat 11, berikanlah kami muridmu. Dalam kurung nih saudara nih. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, berilah makanan kami yang secukupnya. Kami sebagai muridmu. Nah, waktu kita baca ayat ini secukupnya, kayaknya puas gak saudara? Pernah gak saudara baca ayat ini kemudian, kok cuma secukupnya sih Tuhan? Gak yang berkelimpahan gitu. Gak yang apa ya, something yang beriman lagi gitu kan. Berlimpah saudara, beri makanan yang secukupnya. Rela saudara? Rela gak secukupnya? Saudara, rela kita. Kenapa? Karena Tuhan itu Raja besar. Karena Tuhan itu memiliki alam semesta. Amin saudara. Secukupnya dia berbeda dengan secukupnya kita. Secukupnya saudara dan saya masing-masing berbeda saudara. Dia bukan komunis, sorry. Maksud saya dia nggak samain rata, nggak sama ratakan. Mereka masing-masing. Kebutuhan saudara, secukupnya saudara berbeda-beda. Tapi kalau saudara tahu, secukupnya Tuhan itu unlimited. Haleluya. Amin saudara. Secukupnya Tuhan itu tidak terbatas saudara. Jadi jangan ragu-ragu mengatakan beri makanan kami secukupnya. Benar nih saudara. Cuma untuk kami berempat. Cuma untuk kami berdua. Ya enggak, bukan begitu. Begitu secukupnya dia saudara. Amin. Secukupnya dia. Dan Tuhan kita Raja yang kaya. Dan ini tadi pertumbuhan saudara. Mari kita main. Mari kita Tuhan cuma bilang sama gini, kamu mau main di mana? Kamu mau main di mana? Mau main anak umur 5 tahun, 6 tahun, mau dewasa, ayo. Saudara, Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus ngajarin kita untuk minta kepada dia. Pak Yesi tadi pagi bilang, doa anak-anak kecil, Tuhan lindungi ayah dan ibuku, amin. Wah gitu. Anak kecil doa begitu kan gitu. Ya, bagus, benar. Dan kita kasih jempol buat anak itu. Tapi apakah setelah anak itu bertumbuh, doanya begitu terus? Halo saudara, come on. Kita bertumbuh saudara. Tuhan cuma nantang kita. Cuma kamu mau main di mana? Mau yang kedewasaannya seperti ini, kedewasaan seperti ini saudara. Saudara tahu, secukupnya Tuhan. Untuk saudara saya, gereja Tuhan, jemaat Every Nation Jakarta. Secukupnya Tuhan kita bisa memiliki gedung ini. Halo. Itu secukupnya Tuhan. Gak main-main saudara. Terserah orang mau katakan apa. Tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan mempercayakan tempat ini untuk dipakai suatu hal yang luar biasa. Saudara dan saya loh. Bukan saya, kita semua. Makanya saya bilang ini rumah kita. Ini tempat kita. Karena Tuhan mempercayakan hal yang besar saudara. Artinya apa? Permainannya bukan permainan yang kecil, ecek-ecek saudara. Secukupnya Tuhan, unlimited. Secukupnya Tuhan tidak terbatas. Mari kita lanjutkan saudara. Ayat 12. Dan ampunilah kami, muridmu, dari kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami, muridmu ini, ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, dalam manuskrip yang lebih muda, itu tertulis karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, makanya itu di dalam bracket saudara. Yang karena engkaulah gitu ya. Kalau dari yang lebih tua itu nggak ada statement itu. Tapi poinnya adalah kembali kepada kemuliaan kepada Tuhan. Semuanya itu kembali kepada Tuhan. Engkau yang punya kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan itu meminta setiap muridnya berdoa karena dia pasti menjawab. Makanya itu berdoa saudara. Karena kita tahu kita murid. Amin. Kita tahu siapa dia. Kita tahu siapa kita. Amin. Jadi jangan lupa itu. Saudara adalah murid. Katakan kiri kanannya, kamu adalah murid Kristus. Untuk saudara yang percaya, kamu adalah murid Kristus. Untuk saudara yang baru datang, kedua kali, ketiga kali, atau ada yang ragu-ragu, Yesus Tuhan apa enggak, ambil keputusan saudara, percaya kepada dia, saudara menjadi murid Kristus. Ya, Tuhan meminta setiap orangnya, setiap muridnya berdoa karena dia pasti menjawab. Dan berikutnya, nah di awal kita belajar saudara, bahwa dengan iman kita berdoa, tapi ada hal yang melumpuhkan iman. Itu ada di Filipi 4 ayat 6 sampai 7.
ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kekhawatiran itulah yang menghancurkan iman. Jangan, itu yang melumpuhkan iman. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Yang itu jangan. Ya. Kemudian ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kita perlu mendapatkan damai sejahtera. Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya karena kita adalah seorang murid, kita berdoa bahwa segala sesuatunya tentang Engkau Tuhan. Ya, itu semua pasti akan dihandle oleh Tuhan. Ada waktu-waktu di mana saya berdoa, kami sekeluarga tiap malam berdoa, dan pada waktu kami tidur, saudara, ada keputusan yang harus saya ambil. Apakah saya percaya akan doa yang sebelumnya kita doakan? Karena kalau tidak, saya akan tidak bisa tidur, dan akan besok paginya tidak siap dengan mood yang jelek banget, saudara. Tapi selalu ketika saya mau tidur, pilihannya dua. Saya percaya dengan apa yang saya doakan. Dan kemudian saya tidur. Dan saudara tahu Tuhan begitu bekerja. Bahkan dikatakan di ayat yang lain bahwa Tuhan memberikan kepada orang yang dikasih pada waktu dia tidur, saudara. Jadi ketika saudara berdoa, percaya itu dan saudara tidur. That's it. Lepaskan itu kepada Tuhan dan Tuhan bekerja. Saya tidak katakan apapun karena begitu banyak cara-cara Tuhan. Saya tidak katakan saudara masalah saudara tiba-tiba hilang, selesai. Enggak juga, tetapi saudara paling tidak bisa melaluinya dengan benar. Paling tidak saudara ada provide, ada penyediaan Tuhan saudara melaluinya. Ataupun saudara bisa sembuh. Tuhan itu miracle worker. Dia Allah yang ajaib, saudara. Nah, jangan pikul beban palsu, saudara. Kita jangan overthinking, kita jangan over memikirkan itu semua melewati wewenang kita. Nah, ketika saya katakan saya mau percaya kepada Engkau, saudara, ya. Karena tadi kita sudah berdoa, saudara, itu kita harus percaya bahwa Tuhan itu menjawab doa kita. Nah, saudara lihat, akhirnya dari apa yang mau saya sampaikan, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, dikatakan, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Rejoice in the Lord always. Lanjut dong. Ya kan? Rejoice, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Karena Tuhan pasti menjawab kita. Ya, ucapkanlah syukur, saudara. Itulah kedewasaan. Saudara tahu bahwa everything is okay di dalam Tuhan. Tuhan lakukan sesuatu. Dan ayat terakhir, saudara, yang ini yang merupakan sebuah momen di mana kita keluar daripada zona nyaman kita. Kita mau bertumbuh. Yesaya 50 ayat 4. Suatu kali Yesaya menulis. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin, saudara. Saya undang saudara untuk baik berdiri. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mulut saudara dan saya bukan hanya untuk makan dan berdoa untuk kehidupan kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita seorang murid, kita akan dipakai. Mulut kita akan dipakai untuk berdoa bukan hanya untuk diri kita, tapi berdoa untuk orang lain. Untuk mereka yang letih lesu. Saudara, ini waktunya untuk saudara keluar dari posisi itu. Ini waktunya bukan doa yang biasa-biasa. Bukan kehidupan kekristenan yang rutinitas. Saudara datang ke tempat ini, saudara memuji Tuhan. Saudara bisa lakukan sesuatunya dengan baik. Tapi ada satu hal yang Tuhan minta pada hari ini. Ini waktunya saudara bertumbuh lebih lagi.
Seperti yang Yesaya katakan, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid buat apa? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru pada orang yang letih lesu. Dan kemudian dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada pertumbuhan demi pertumbuhan yang Tuhan sediakan di depan saudara. Amin saudara. Dia akan membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak monoton. Terus semakin intim, semakin intim. Saudara, begitu luar biasa, begitu dalam, betapa lebar, dalam, dan luasnya kasih Kristus itu. Saudara tidak pernah comprehend. Saudara tidak dapat terangkan itu semua. Saudara hanya dapat bersyukur, bersujud, menyembah Tuhan, dan terima kasih Tuhan. But there is none like you, Lord. There is none like you. Tidak ada yang seperti itu. Mari kita nyanyikan satu ini, lagu ini. Bahwa Tuhan itu begitu spesial di dalam kehidupan kita. Ketika saudara tidak setia, dikatakan dia setia, saudara. Ketika saudara gagal, dia tetap memegang. Tetapi dia tidak mau saudara seperti itu terus. Dia terus angkat, dia terus tarik, dia terus pertajam saudara. Dia terus sebagai bapa. Dan kita murid yang belajar saudara. Amin saudara. Grade 1, 2, 3 terus naik saudara. Kita belajar mendengar Tuhan. Mari saudara, kita maju di dalam Dia. Amin. There is none like you. There is none. Amin. No one else. No one else can touch my heart like you do. I could search. I can search for all eternity long. Yes. And find There is none like you. there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like Jesus. We worship you, Lord. There is none like no one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like Mari kita arahkan pandangan kita kepada Dia. Kalau engkau merasa tidak layak, Tuhan sudah melayakkan engkau ketika engkau percaya kepada Dia. Ada sebagian dari kita yang berkata, apakah aku sudah cukup beriman kepada Tuhan? Iman tidak perlu besar, saudara. Iman cukup ada. Ada apa tidak iman itu? Karena iman sebesar sebiji sesawi saja, itu sudah cukup, saudara. Ketika engkau percaya aku, kata Tuhan, engkau sudah beriman kepadaku. Jangan ragu anakku. Jangan mau ditipu oleh perkataan-perkataan musuh. Engkau tidak layak, engkau sudah gagal. Kalau engkau gagal, datang kepada Dia. Mari kita datang kepada Dia. Yes, Lord. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Ya, untuk kita datang kepada Dia. Untuk kita mengakui bahwa kita ini tidak bisa. Bahwa kita ini sudah gagal. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu membuat kita layak. Membuat kita punya akses
kepada dia. Darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik. Hanya untuk saudara dan saya. Bahkan seperti seorang bapa, dia tidak menyebut kepada semua orang, tapi dia menyebut nama saudara satu persatu. Aku mati buat Petra, aku mati buat engkau. Aku mati buat engkau, anakku. Dan dia mengajak kita untuk bertumbuh di dalam dia. Bahkan bukan hanya sampai kepada kita. Perbuatannya di kayu salib membuat kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dapat orang lain dapat merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada dia, membuat kehidupan kita, Tuhan dapat bekerja untuk orang lain melalui kita. Mari kita angkat roti ini. Tuhan, kami mau memperingati kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Kau lakukan. Membuat kami layak. Membuat kami menjadi murid-Mu. Membuat kami dapat datang kepadamu kapanpun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Telinga kami dibukakan. Mata rohani kami dicelikan Tuhan. Kami yang dahulu buta sudah melihat saat ini. Karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh-Mu. Mari kita makan saudara. Mari kita angkat cawan ini. Cawan perjanjian baru. Darah-Mu Tuhan tercurah menyucikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita minum saudara. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. There is none like you Lord. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Haleluya.